Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu dalam kegiatan pembelajaran seni budaya dan prakarya. Ustazah ingin menginformasikan bahwasanya di semester 2 ini anak-anak kelas 5 akan belajar seni budaya dan prakarya dengan Ustazah Ana. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, kelas 5 semester 2. Sebelumnya, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Ustazah izin menginformasikan prosedur kerja hari ini. Yang pertama, pastikan anak-anak membaca doa, meminta kepada Allah untuk diberikan kemudahan. Yang kedua, fokus saat mengerjakan dan mendengarkan materi. Yang ketiga, menyimak informasi. Yang keempat, bekerja secara mandiri. Yang kelima, bekerja tuntas. Dan yang terakhir, juga tak lupa teman-teman bersyukur kepada Allah. Sebelum kita membahas ke tema, kita akan menyanyikan dulu lagu temanya dengan nada lagu Sayur Kol. Pastikan anak-anak menyanyi sesuai dengan lirik yang berada di layar. Sudah siap? 1, 2, 3. Waktu aku belajar tentang bab telur, ada 3 jenis peristiwa: konduksi, konveksi, radiasi. Ayo belajar dengan gembira. Konduksi adalah sebuah hantaran melalui zat partikel zat padat. Konduksi ada 2 jenisnya, isolator dan juga konduktor. Isolator, daya hantar panas paling sedikit. Konduktor, daya hantar paling superior. Konveksi adalah sebuah aliran disertai perpindahan partikel. Radiasi adalah sebuah pancaran tanpa melalui zat perantara. Isolator, daya hantar panas paling sedikit. Konduktor, daya hantar paling superior. Alhamdulillah, kita sudah menyanyikan lagu temanya. Kita akan melanjutkan ke pembahasan terkait dengan panas dan perpindahannya. Panas disebut juga kalor dalam istilah fisika. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Terjadinya perpindahan panas karena bergerak dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah.
Perpindahan panas atau kalor yang dapat terbagi atas konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Contohnya, tutup panci yang akan menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Yang kedua yaitu konveksi, yaitu perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara. Lalu yang terakhir adalah radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantaranya. Radiasi juga biasanya dapat disertai cahaya. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi, walaupun hanya melalui ruangan hampa. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar ini berhubungan dengan panas. Yang pertama, kita bisa lihat yaitu proses memasak air. Yang kedua, membakar kayu. Yang ketiga, proses menyetrika. Dan yang terakhir, menetaskan telur, yang semuanya berhubungan dengan panas. Untuk pembahasan hari ini, kita akan membahas tentang gambar cerita. Tentu anak-anak sudah ketahui apa itu gambar cerita. Ustazah izin mengingatkan, gambar cerita adalah gambaran atau rangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita yaitu adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mendukung atau sesuai isi dari sebuah bacaan atau teks yang kalian baca. Ustazah punya buku, yaitu ini adalah contoh dari gambar ilustrasi. Nah, anak-anak juga bisa lihat di layar. Ini adalah contoh gambar ilustrasi. Apa saja jenis-jenis gambar ilustrasi itu? Gambar ilustrasi jenisnya ada banyak. Kita bisa lihat yang pertama ada cergam, lalu komik, pamflet, cover, kartun, dan yang terakhir adalah karikatur. Nah, kita lihat yang pertama adalah cergam. Cergam atau singkatan dari cerita bergambar. Cergam menunjukkan adanya cerita dan adanya gambar. Lalu yang kedua komik. Kita bisa lihat ada gambar dan ada dialog yang diucapkan oleh karakter tersebut. Yang ketiga yaitu pamflet. Pamflet berisikan informasi-informasi yang menjelaskan maksud dari informasi tersebut melalui gambar. Yang keempat, ada cover atau sampul. Seperti yang Ustazah punya. Ustazah memiliki gambar ilustrasi yang digunakan sebagai cover. Yang selanjutnya adalah kartun. Kartun adalah gambar yang digunakan untuk menjelaskan informasi atau cerita yang biasanya bersifat lucu. Nah, yang terakhir adalah karikatur. Karikatur hampir mirip dengan kartun, namun perbedaannya adalah ukuran kepala yang lebih besar. Nah, karakternya biasanya mirip dengan tokoh aslinya. Gambar cerita.
Nah, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Adapun fungsi dari gambar cerita yaitu: 1. Menjelaskan alur atau isi cerita. Kedua, menjelaskan isi pesan dalam promosi suatu barang. Yang ketiga, menarik perhatian. Yang keempat, memiliki fungsi menambah nilai artistik atau keindahan. Dan yang terakhir, sarana untuk mengungkapkan ide dari penggambarnya. Bentuk suatu objek gambar cerita dapat berupa gambar manusia, tumbuhan, ataupun hewan. Nah, sekarang kita akan belajar apa perbedaan gambar cerita dengan gambar-gambar yang lainnya. Nah, ciri-ciri gambar cerita yaitu yang pertama, 1. Memakai bahasa percakapan. Karya gambar cerita umumnya menggunakan bahasa percakapan atau bahasa yang biasa dipakai untuk obrolan untuk bisa lebih dipahami oleh pembacanya. Yang kedua, memiliki sifat proporsional. Maksudnya adalah karya gambar cerita dapat membawa pembacanya untuk ikut terlibat secara emosional dengan pelaku utama yang diceritakan. Yang ketiga, terdapat penggambaran watak. Gambar cerita dapat menunjukkan watak atau karakter dari masing-masing tokoh pada cerita. Nah, Ustazah izin menunjukkan di sini ada karakter yang ditunjukkan. Nah, di sini juga terdapat ceritanya. Nah, ini adalah contoh dari gambar cerita. Sebelum kita membuat gambar cerita, kita harus mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan gambar cerita. Yang pertama, yaitu menentukan karakter. Langkah awal membuat gambar cerita adalah menentukan karakter yang akan ditampilkan pada alur cerita. Yang kedua, menentukan temanya. Menentukan tema dapat dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, membuat alur cerita atau jalan ceritanya. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, seperti pensil, spidol, cat air, dan sebagainya. Yang kelima, membuat sketsa atau rancangan gambar. Sketsa ini menentukan cerita yang akan dibuatnya. Yang keenam, menyempurnakan gambar atau bisa disebut finishing. Apa saja alat-alat yang perlu disiapkan untuk membuat gambar cerita? Yang pertama adalah pensil. Umumnya pensil yang digunakan yaitu dengan ukuran 2B hingga 6B. Semakin tinggi angkanya, maka tingkat ketebalannya akan semakin jelas. Yang kedua, krayon. Krayon memiliki bermacam-macam warna, maka jika menggunakan krayon, warnanya pun akan bervariasi. Yang ketiga, pulpen atau spidol dapat digunakan untuk memberi penegasan bagi garis-garis. Yang keempat, yaitu kertas yang dapat digunakan sebagai media gambar. Atau kalau bisa menggunakan cat, dapat menggunakan kanvas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik-teknik pembuatan cerita bergambar. Nah, jika penggunaan medianya berbeda, maka perlu menggunakan teknik yang berbeda pula. Ada dua teknik, yaitu teknik basah dan teknik kering. Teknik kering kita bisa menggunakan teknik asir, yang dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lainnya berupa garis-garis yang berulang sehingga menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Yang kedua yaitu teknik blok. Dengan teknik ini, caranya yaitu menutup gambar
dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Nah, yang ketiga yaitu dengan penggunaan media basah. Biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikannya, yaitu baik cat air maupun cat poster. Berikut ini adalah contoh-contoh dengan menggunakan beberapa teknik. Yang pertama yaitu dengan teknik basah, menggunakan cat air. Yang kedua yaitu dengan teknik arsir, hanya berupa arsiran dengan menggunakan pensil. Yang ketiga yaitu teknik blok, sehingga memberikan kesan siluet. Dari informasi yang sudah disampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi dari gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah keindahan atau estetik, dan yang terakhir, sarana untuk mengungkapkan ide dari penggambarnya. Ciri-ciri gambar cerita antara lain memakai bahasa percakapan, memiliki sifat proporsional, dan terdapat penggambaran watak. Nah, adapun langkah-langkah membuat gambar cerita yaitu menentukan karakter, menentukan tema, membuat alur cerita, menyiapkan alat dan bahan, membuat sketsa, dan yang terakhir menyempurnakan gambar. Untuk proyek hari ini, buatlah cerita minimal 2 paragraf dengan tema sesuai keinginanmu, dan buatlah gambarnya sesuai cerita. Buat sebagus dan sekreatif mungkin. Tak lupa berilah warna agar terlihat lebih menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Dan Ustazah mohon maaf jika ada salah kata yang diucapkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.